Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi terkait dasar-dasar subnetting. Nah, dasar-dasar subnetting, jadi apa yang akan kita pelajari itu bagaimana kita melakukan subnetting pada suatu jaringan komputer. Oke, jadi yang pertama, subnetting. Nah, alamat IP itu kita desain untuk digunakan secara berkelompok atau yang biasa kita sebut sebagai subjaringan atau subnet. Nah, subnetting ini adalah cara kita untuk memisahkan dan mendistribusikan beberapa alamat itu ke dalam kelompok-kelompok atau kita sebut istilahnya subnet, ya. Ya, kadang-kadang hampir sama dengan local area network ya. Jadi kita bikin LAN. Nah, tapi secara konsep di sini kita sebutnya adalah subnet. Nah, host atau perangkat yang terletak pada subnet yang sama maka dapat berkomunikasi satu sama lain secara langsung tanpa melibatkan router atau routing. Ya, jadi kalau satu komputer dengan komputer yang lain ini mempunyai IP yang satu network atau biasa kita sebut satu subnet, maka tanpa harus menggunakan router, mereka bisa komunikasi. Jadi kalau kita pasang dalam jaringan itu pakai hub, ya kita colokin aja kabelnya ke hub tersebut tanpa ada konfigurasi routing dan sebagainya, maka host ini bisa berkomunikasi asal dia satu subnet, ya. Nah, itu kenapa nanti kita bicara oh ini IP-nya satu subnet, ya, atau ini IP-nya tidak satu subnet. Nah, bagaimana biar jadi satu subnet, IP hostnya kita kasih berapa sampai berapa dan seterusnya. Oke, konsep subnetting. Jadi, misalnya di kampus, kita ingin membagi kelompok jaringan komputer menjadi 3 kelompok. Ya, misalnya satu untuk dosen, satu untuk staf, dan satu untuk mahasiswa. Jadi kita pisahkan ini, IP untuk dosen berapa, staf berapa, mahasiswanya IP berapa. Jadi kita bagi dalam beberapa kelompok. Nah, ini konsepnya adalah subnet. Jadi kalau kita gambarkan topologinya, oh yang ini untuk mahasiswa, untuk IP-nya mahasiswa. Kemudian di sini untuk dosen dan sini untuk staf. Jadi kita bagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Kenapa harus kita bagi? Karena biar kita tahu, oh ini ternyata mahasiswa, oh ini ternyata dosen, oh ini ternyata staf, ya. Jadi tidak campur aduk. Kalau kita tidak lakukan konsep subnetting seperti ini, maka IP-nya akan campur-campur. Ini siapa yang pakai IP ini? Siapa yang pakai IP ini dan sebagainya. Ya, walaupun nanti secara konsep IP-nya kita set misalnya DHCP, automatic, nggak masalah. Yang penting di sini sudah kita setting dia untuk IP sekian untuk mahasiswa, IP sekian untuk dosen, dan IP sekian untuk staf. Jadi sudah kita tahu, oh IP sekian, oh ini mahasiswa ini, oh yang ini, oh ini staf. Nah, seperti itulah kenapa seorang admin itu perlu mengelompokkan IP-IP jika dia membangun jaringan pada suatu organisasi atau institusi, ya. Bukan langsung saja oh semuanya disamain, ya, kecuali memang ya kantor atau tempat jaringan ini dibangun skalanya skala kecil, hanya 10 orang, ngapain kita bikin subnetting, ya kan? Nah, itu. Jadi cukup satu subnet sudah selesai. Tapi kalau yang besar, nah kita butuh pecah-pecah itu menjadi subnetting, subnet, ya, masing-masing subnet dan seterusnya. Oke. Nah, pada hakikatnya semua pertanyaan tentang subnetting ini akan mengacu pada 4 masalah.
Yang pertama itu adalah berapa jumlah IP dalam subnet atau berapa jumlah subnet. Jadi kalau kita punya rentang IP, misalnya 192.168.1.0. Nah, ini kalau kita pakai misalnya subnet masknya /24 atau 255.255.255.0. Nah, jumlah subnet yang bisa kita gunakan berapa? Kemudian yang kedua, jumlah host per subnet. Jadi dalam satu subnet itu hostnya berapa? Ya, jumlah host yang bisa terhubung dalam satu subnet tersebut. Kemudian blok subnetnya. Jadi ring IP subnet itu dari berapa sampai berapa. Kemudian alamat host. Nah, ini IP untuk hostnya kita kasih berapa. Jadi, kalau sudah dapat konsepnya, maka ini sudah bisa terjawab semua. Oke, kemudian yang terakhirnya, nah berarti di sini ada satu lagi ya. Dari sini kita harus tahu mana yang namanya network ID dan mana namanya broadcast. Nah, ini penting karena network ID dan broadcast untuk IP-nya itu tidak boleh digunakan oleh host. Ya, nah makanya dalam satu blok IP, ya ring IP host itu akan dikurangi 2 IP, yaitu network ID dan broadcast ID. Oke, kita lihat notasi subnet. Subnet ditulis dalam bentuk format seperti IP atau dalam bentuk bilangan desimal atau juga bisa menggunakan prefix length atau CIDR ya. Tulisannya CIDR ya, CIDR. Nah, ini adalah prefix length. Jadi dia menggunakan slash. Biasanya kita orang jaringan nyebutnya IP sekian bla 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 slash. Nah, slashnya berapa? Slash 10, slash 24, slash 18 dan sebagainya. Nah, kita lihat contoh, misalnya subnet masknya dalam bentuk biner ya. Ini 1111 ini oktat pertama, yang sisanya 0 semua. Maka ini yang ini adalah 255, kemudian 000. Nah, dalam prefix length kita tuliskan /8 ya. Kemudian yang contoh lain subnet mask 111 oktat pertama, oktat kedua 1 semua, ketiga dan keempat adalah 0. Maka ini adalah 255.255.00 atau dalam prefix length atau CIDR-nya itu /16. Kemudian oktat pertama, kedua, ketiga 1 semua. Maka ini 255, 255, 255 dan yang terakhirnya itu adalah 0. Ini adalah /24. Nah, untuk melihat ini kita lihat misalnya 255, 255, 192, 0. Ini subnet masknya dalam desimal ya. Terus kita ingin tulis dalam bentuk biner, maka ini kita konversikan ke bilangan biner. 255 berarti 1 semua. 255 1 semua. 192 itu adalah 1100000. Kita ingat waktu lalu 1 di sini nilainya 128. Ini adalah 64, sehingga kalau kita jumlahkan itu menjadi 192 dan terakhir adalah 0. Nah, untuk menentukan prefix length, ya prefix length itu apa? Angka-angka /8, /16, /24, ini adalah jumlah bit biner dalam satu subnet mask yang nilainya adalah 1. Ya, sehingga ini jumlah satunya ini adalah 8 ditambah 8 ditambah 2 ya, maka berarti 16 tambah 2 berarti 18. Maka prefix length-nya
kita tulis /18. Sama ini tadi /24, berarti bits binernya yang bernilai 1 adalah 24 bit. 16 juga sama, ini 16 bit yang bernilai 1. /8 itu 8 yang bernilai 1 ya, tapi nilainya urut ya, dari oktet pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, kemudian IP network dan broadcast. Nah, bagaimana kita mendapatkan IP network dan IP broadcast? Dalam satu jaringan atau kelompok IP address ada dua IP yang sifatnya khusus. Ya, jadi yang pertama itu kita sebut sebagai network ID, ya, atau IP network. Nah, identitas suatu kelompok IP atau subnet ini disebut sebagai network ID. Kemudian broadcast ini apa? Ini adalah alamat IP yang digunakan untuk memanggil semua IP dalam satu kelompok. Maka kita sebut sebagai broadcast. Nah, untuk menentukan network ID dan broadcast dari sebuah alamat IP dengan subnet mask yang telah ditentukan, maka kita lakukan operasi AND antara IP tersebut dan subnet masknya. Contoh, misal IP 131.107.164.026 dengan subnet mask 255.255.240, maka ini kita harus konversikan dulu ke biner. 131 ya, kita tuliskan 1000011 107 011 1101011, kemudian 164 101 00100, kemudian 26 0000 11010. Ini adalah IP 131.107.164.026. Kemudian subnet masknya. Subnet masknya 255.255.240. 255 ini satu semua. Ya, 240 berarti 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16. Maka jumlahnya ini adalah 240 ya. Silakan dihitung. 128 tambah 64 ini 192. Ya, 192 ditambah 32 ya. 32 ditambah 16 ya. Maka totalnya adalah 240. Nah, ini kalau kita tuliskan dalam biner untuk subnet masknya 255.255.240.0. Nah, ini kita AND-kan. Ingat, operasi AND, dia akan bernilai 1 jika dua-duanya bernilai 1. Ya, kalau salah satu 0, maka nilainya akan 0. Nah, maka secara teori itu gampang. Kalau ini satu semua di subnet masknya, maka nilai IP yang pada bit ini itu akan sama. Ya, jadi kita turunkan ini sama, jadi 10011 karena ini satu semua di N kan, maka dia akan ikut IP-nya. Ini juga 0110101 dikenakan dengan 1, maka ini dapat 011011011. Nah, yang ini satunya hanya di 4 bit pertama, maka yang nilainya tetap adalah 1010. Sisanya itu akan di N-kan dengan 0. Apapun itu nilainya, kalau di N-kan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, maka kita dapatlah 100011011 010 11 11 Maka kita dapatlah ini IP-nya 131.107.160.0.
ya. Nah, ini adalah IP network ID. Ya, network ID-nya adalah 131.107.160.0. Nah, untuk broadcast-nya bagaimana? Kalau broadcast, kalau network ID ininya 0 semua. Maka untuk broadcast yang warna merah ini, yang bit di luar daripada nilai subnetnya 1, itu akan diganti dengan 1 semua. Ini ganti 1 semua. Maka kalau ini kita jadikan 1 semua, maka IP-nya menjadi 131.107. Ini tetap yang 2 ini. Kemudian yang ini nilainya jadi 175. Ini kalau kita jumlahkan 128 tambah 32 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Ya, maka nilainya 175. Ya. Kemudian yang ini 1 semua nilainya adalah 255. Maka kita sudah dapatkan dari IP 131.107.164.026 dengan subnet mask 255.255.240.0. Untuk network ID-nya adalah 131.107.160.0. Kemudian untuk broadcast-nya 131.107.175.255. Oke, untuk perhitungan IP subnet menggunakan CIDR, maka kita sudah dapatkan untuk subnet mask 255.000 itu /8, /9 dan seterusnya. Ya, sampai 255, 255, 255/32. Untuk yang terakhir ini jarang dipakai, ya. Karena biasanya hanya sampai 30, /30. /31 aja ya masih jarang yang pakai. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya kita ambil 255, 255, 240, 0. Ya, maka ini kalau kita binerkan, maka nilainya ini 1111, 11111, kemudian 11110000. Maka jumlah biner satunya itu adalah 20. Maka dia /20. Jadi kalau ini /8 berarti jumlah biner satunya adalah 8. 2555000. Ini 9. Jadi 1111 sampai 1. Ini 11, ini 111 dan seterusnya. Ya, jadi itulah hubungan antara subnet mask dan nilai CIDR atau prefix length. Oke, ini yang untuk IP kelas C. Jadi dimulai dari /24 sampai /32. /24 255 2550, jumlah IP-nya 256, jumlah host itu adalah jumlah IP dikurangi 2. Maka nilainya adalah 254. Dari mana ini? Ini kan 0. Maka IP-nya itu dari 0 sampai 255. 0 sampai 255 itu kalau kita hitung jumlahnya adalah 256. Ya, dari 0 ngitungnya. 0, 1, 2, 3 sampai 255. Maka jumlahnya adalah 256. Kemudian dikurangi 1 IP network, 1 IP broadcast, maka dikurangi 2, maka menjadi 254. Begitu juga yang lain, /25, /26, /27 sampai /32. Nah, kita lihat di sini /31 dia IP-nya 2, tapi untuk host tidak ada. Ya. Nah, ini. Jadi kalau yang seperti ini biasanya jarang digunakan. Jadi sampainya adalah 30. Ini untuk komunikasi 2 komputer, ya. Jadi 2 komputer dia pakai /30 karena jumlah hostnya adalah 2. Ya, itu untuk jumlah host dan hubungannya dengan subnet mask. Ini untuk IP kelas C.
Oke, kita lihat untuk penghitungannya. Nah, rumus untuk menghitung jumlah IP address dalam suatu subnet mask, kita gunakan persamaan 2 × 32 dikurang N, di mana N itu adalah prefix subnetnya. Tadi /8/32/20 dan seterusnya. Itu adalah N-nya. Ya, contoh, misalnya IP kelas C, IP-nya adalah 20.20.20.20/30. Artinya subnet masknya itu kita gunakan prefix /30. Nah, kalau kita lihat, nanti pertanyaannya akan muncul. Apa yang akan kita cari? Rings IP-nya berapa, IP host-nya berapa, network ID-nya berapa, broadcast IP-nya berapa, dan subnet mask-nya berapa. Karena kita baru dapat di sini prefix length-nya, yaitu menggunakan konsep CIDR, yaitu /30. Nah, maka pertama kita cari jumlah IP dalam subnet. Kita gunakanlah persamaan ini tadi. Jadi 2 × 32 dikurangi prefixnya ini adalah 30. Maka 32 dikurang 30 sama dengan 2 × 2. 2 × 2 sama dengan 4. Jadi jumlah IP dalam subnet untuk IP 20.20.20/30 itu ada 4 IP, ya. Jadi hanya 4 IP. Nah, nanti kita tentukan untuk ini dia berapa saja IP yang validnya. Kemudian yang kedua kita cari rings IP. Nah, untuk mencari ring IP itu berdasarkan kelipatan jumlah IP-nya. Kelipatannya adalah 4. Ya, maka kita dapatkan untuk range IP-nya dari 20.20.0 sampai 20.23. Ya kan ada 4 IP. 20.0, 21, 20.2, 20.3. Itu sudah 4 IP. Ya, untuk yang selanjutnya berapa? Ya, kita mulai dari 4. 4 sampai 7. 20, 20, 4 sampai 7. Selanjutnya 8 sampai 11. Jadi 20, 28 sampai 20, 20, 20, 11. Selanjutnya 12 sampai 15. 16 sampai 19. 20 sampai 23 dan seterusnya sampai 252 dikurang 2 sampai 255. Ya, bukan dikurang ini ya, ini sampai. Nah, kalau kita perhatikan IP di soal tadi adalah 20, 20, 20, 20. Ingat, ini 20. Dari range IP yang tersedia, IP yang kita tanyakan itu berada di range ini. 20 sampai 23. Maka kita dapatkan IP address pada soal itu adalah dari 20, 20, 20 sampai 20, 20, 23. Ya, ini adalah range IP-nya. Karena dia hanya cuma 4 IP dengan menggunakan subnet mask /30. Oke, kemudian kita lanjut. Kita akan mencari network ID dan broadcast-nya. Nah, network ID dari range IP yang telah ditemukan tadi, yaitu dari 20, 20, 20 sampai dengan 20, 20, 20, 23. Maka alamat IP yang pertama ya atau yang terkecil ini adalah network ID. Ini 20, 20, 20 adalah network ID karena dia alamat terkecil atau alamat IP awalnya. Maka dia dijadikan sebagai network ID. Sedangkan untuk broadcast itu adalah alamat terakhirnya yaitu 20, 20, 23.
3 atau IP terbesar. Nah, kita sudah dapat bahwa network ID-nya adalah 202020, broadcast-nya adalah 202023. Nah, maka kita dapatkan IP host. Nah, IP host-nya itu adalah ring IP dikurangi IP network dan broadcast. Sehingga yang tersisa karena networknya 20-20-20, maka kita mulai untuk hostnya 20-21 sampai 20-20-20-22. Karena 23 itu adalah broadcast. Oke. Nah, jadi IP host itu adalah jumlah IP dalam subnet dikurangi 2. Jadi jumlah IP hostnya seperti itu. Jadi kalau jumlah IP-nya adalah 4, kita kurangi 2, maka tinggal 2 IP untuk IP host. Nah, subnet masknya bagaimana? Tadi kita hanya dapatnya adalah /30. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari tabel tadi sudah dapat ya. Tapi cara kita menghitungnya gimana? Nah, karena ini adalah kelas C, maka kita bermainnya di oktet yang terakhir. Yang di depannya tetap sama, 255, 255, 255. Dan yang terakhirnya itu adalah 256 dikurangi jumlah IP. Jumlah IP tadi adalah 4. Maka 256 dikurangi 4, maka tersisa 252. Maka kita dapatlah IP subnet masknya adalah 255, 255, 255, 252. Nah, itulah dari hasil ini kita dapatkan berapa hal. Yang pertama tadi kita mendapatkan jumlah IP-nya di dalam subnet tersebut, kemudian ring IP yang sesuai dengan IP yang diberikan pada soal, kemudian kita dapatkan network ID dan broadcast, kemudian kita dapatkan IP hostnya 202021 sampai 2020-2022, dan yang terakhir adalah subnet masknya adalah 255, 255, 255, 252. Nah, itu kira-kira untuk konsep dasar perhitungan subnetting. Nanti kita lanjutkan untuk perhitungan yang lainnya. Demikian, terima kasih.